Salam, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada hari ini hanya karena kasih sayang. Dan saya pribadi bersyukur kepada Tuhan oleh karena saya boleh jumpa dengan sahabat firman, sahabat setia channel ini. Dan saya yakin bahwa ketika kita bertemu pada pelajaran rohani, kita semua dikuatkan oleh karena kita membacakan firman Tuhan. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, sahabat firman, mari sejenak kita mohon kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami ada hari ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan berlaku atas hidup ini sampai saat ini. Waktu yang indah sedia kami akan mempelajari firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus menjadi bagian hati pikiran kami, menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah untuk melayani dan menyelamatkan. Ayat-ayat penunjang firman Tuhan terdapat di dalam Yesaya pasal 41, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Yesaya 44 ayat 26 sampai ayat 45, Yesaya 45 ayat yang ke-6, dan Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Itulah ayat-ayat firman Tuhan yang sahabat firman kita akan baca bersama-sama. Ayat inti pelajaran kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1. Firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Luar biasa sahabat firman. Kita lihat pada pasal-pasal ini, Yesaya menulis pada tahun-tahun akhir hidupnya. Dan Allah menyatakan nubuatan ini supaya memberikan pengharapan, penghiburan kepada umatnya selama tertawan di Babel 150 tahun sesuai zaman Yesaya, sesudah zaman Yesaya. Dan pasal ini dengan pernyataan nubuatan mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaannya di bumi kelak. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, siapa hamba yang dimaksud dalam ayat Yesaya pasal 41 ayat 8? Bahwa pemunculan pertama figur penting yakni sang hamba Tuhan yang merujuk kepada bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Kenyataannya adalah mereka adalah keturunan Abraham, sahabat karib Allah. Mereka merupakan ahli waris perjanjian dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sebab seorang imigran dari Ur di Sumeria, Abraham datang dari ujung bumi, dari sudut pandang orang Palestina. Demikian orang-orang buangan yang tertawan itu akan dihimpun kembali dari Babel. Dan pada tahun 530 sebelum Masehi, Israel sebagai umat pilihan yang maha kuasa adalah alat pemeliharaan umatnya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, salah satu peran yang sangat mendasar dari bangsa Israel adalah mempercayai Allah yang benar dan yang akan menyelamatkan mereka. Jadi sudah jelas sahabat firman kita dapati bahwa Yesaya berbicara mengenai dua hamba Allah, yaitu umat Israel, dan secara individu dia adalah Mesias. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Perjanjian Baru mengidentifikasikan bahwa
dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 7 dan Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Matius 12 mengutip Yesaya 42 dan menerapkan kepada pelayanan penyembahan yang dilakukan oleh Yesus, Anak Allah yang dikasihinya, dan pelayanan yang ia lakukan telah mempengaruhi perjanjian Allah dengan umatnya. Yesus dan murid-murid menambahkan keadilan bagi orang banyak dengan membebaskan mereka dari penderitaan, kurangnya pengetahuan tentang Allah, perhambaan roh jahat yang disebabkan oleh penindasan setan. Dan Yesus mati untuk mensahkan perjanjian yang baru dan menciptakan keadilan bagi dunia dengan mengusir setan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, Matius 26 ayat 28, Yohanes pasal 12 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, di dalam Yesaya pasal 44 ayat 26 sampai 45 dan Yesaya 45 ayat 6 ada ramalan yang mengejutkan bahwa Yesaya memulai pelayanan tahun 745 sampai 685 sebelum Masehi, setelah menyebutkan penakluk dari timur dan dari utara. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 2, ayat 3 dan ayat 25, dan mengartikan bahwa ini menjadi kabar baik bagi Yerusalem. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 27. Dan sahabat firman, Yesaya secara akurat meramalkan Kores dengan menyebut namanya dan mengulas aktivitasnya, yaitu Kores datang dari utara dan timur, datang dari utara dan timur Babel, serta menaklukkan, dan pada tahun 539 sebelum Masehi. Kores melayani Allah saat membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan Babel, dan dia mengizinkan kembali pembangunan bait suci di Yerusalem di dalam kitab Esra pasal 1. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, dengan meramalkan Kores, Allah membuktikan keilahiannya yang unik dengan jalan menunjukkan bahwa ia sendiri yang mengetahui semua masa depan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 4, ayat 21 sampai 23, ayat 26, ayat 28, dan pasal 44 ayat yang ke-26. Dan Allah juga menjangka kepada Kores dan berkata, Aku akan memberikan kepadamu harta terpendam, harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, siapakah hamba? Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1 sampai ayat 12 kita dapati bahwa pada umumnya para ahli sependapat bahwa syair ini berbicara tentang Yesus Kristus, dan perjanjian baru menemukan ciri hamba itu di dalam Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, Yohanes pasal 8 ayat 12, Yohanes pasal 9 ayat 5, Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima, Wahyu 1 ayat 16, Wahyu 2 ayat 16, Wahyu 19 ayat yang ke-15. Dan sebutan hamba Allah menunjuk pada kedudukan yang rendah, namun mengarah pada tuntutan ilahi yang mutlak. Sangat luar biasa sahabat firman. Allah digambarkan sebagai suatu pribadi yang tanpa cacat celah dan sepenuhnya berkenan kepada Tuhan. Dia dibebani tugas mulia yang bukan saja menyangkut pembebasan dan pemulihan Israel, tetapi juga sebagai penyelamat bagi bangsa-bangsa. Dan Yesus Kristus adalah hamba Allah sejati. Nubuatan Yesaya menyatakan bahwa ia rela menjadi hamba, dan bagi dialah sepatutnya kita mengarahkan segala hormat dan penaklukan diri, tunduk mengikuti segala kehendak. Teladan Yesus sebagai hamba Allah sejati akan bermakna dalam hidup kita bila kita pun mengikuti jejaknya
karena dia menggenapi nubuatan mesianik di dalam keturunan Israel jati, yang sekaligus mewakili mereka yang menggenapi misi Israel bagi bangsa-bangsa. Dan sahabat firman yang diberkati Tuhan, karya agungnya, karya agung Allah tetap efektif sampai sekarang. Oleh sebab itu, marilah kita kabarkan keselamatan ini kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Bapa, sungguh amat baik. Kami merasakan kuasa Roh Kudus sudah menyanggup kami untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa, kami sadari kami penuh keterbatasan, kekurangan. Kami tidak sanggup mengerti akan firman ini. Oleh sebab itu, kami mohon kuasa Roh Kudus lebih mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini dan memberikan motivasi rohani bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi sahabat firman, sahabat setia channel ini yang akan membuka channel ini dan kami membacakan, mempelajari firman bersama-sama. Karuniakan kuasa bagi kami, tuntun kami untuk mengerti akan firman. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.